Ya, jadi prosesnya itu panjang, udah lama. Lalu cari-carilah kita, ya, siapa gerangan di UNM ini yang memiliki talenta itu. Lalu saya panggil semua dekan WR yang non WR3 ya, membicarakan cara. Saya tidak pernah sendiri mengambil keputusan seperti itu. Pasti saya diskusikan. Lalu kemudian saya bilang siapa, lalu tidak ada. Saya tawarkan nama. Saya bilang hati-hati kalau idam itu orang teknik, saya orang teknik. Nanti orang bilang semua orang teknik. Tapi semua dekan bersepakat itu. Nanti kita jawab kalau ada yang mengatakan itu. Kenapa orang teknik lagi gitu? Ya, idam ini pengalaman. Dulu pernah bersama saya ketika dekan dia bertiga saya. Tapi bukan karena itu, tapi karena keinginan teman-teman bahwa dia itu kira-kira mampu menjalankan fungsi-fungsi itu yang tadi tersumbat ya, yang tadi prestasi tinggi tiba-tiba merosot dan seterusnya, banyak hal lah gitu. Tapi semua itu harus dibahasakan dengan baik. Tidak serta-merta saya bilang tepat terganti, saya bahasakan secara kekeluargaan, secara baik. Dulu memang sampaikan nanti itu 2 tahun kira-kira saya ganti gitu. Siap Pak Rektor. Tapi saya masih sampai 3 bulan dari 2 tahun kan. Tinggal 1 tahun lebih. Lalu saya terpaksa harus saya melakukan itu. Walaupun itu tidak terbiasa di saya, tidak pernah dalam hidup saya. Karena itu saya tidak sendiri, saya diskusikan kepada yang lain. Itulah keputusannya. Kenapa idam? Kenapa bukan Ansar? Ansar juga pilihannya, Ansar udah 3-nya PIP. Banyak pilihan yang ada waktu itu, tapi itu yang di dalam rapat itu. Jadi gitulah kira-kira apa di situ, ya tentu harapannya kita ada akan lebih baik ya. Intinya tadi saya sudah katakan bahwa Anda harus bisa melahirkan lembaga mahasiswa sebagai wadah mahasiswa untuk belajar berorganisasi gitu. Itu LK itu penting bagi mahasiswa. Ketika dia alumni atau di masyarakat, dia lebih hebat kalau dia punya pengalaman organisasi. Ini selama periode saya kedua ini di bawah kendali sahabat saya, saudara saya WR3 yang lalu, tidak mampu dia lahirkan ini BEM Universitas. Ini kan menjadi tidak bagus. Apa yang terjadi? Aliansi yang bergerak nggak ditahu siapa, karena nggak ada organisasi yang bekerja di situ. Nah ini yang penting harus ada. Bukan cuma itu terlalu kecil, hal-hal lain banyak. Kira begitu. Dan itu saya menaruh harapan di UD3 yang baru dan tetap WR3 yang baru ini. Dan nanti itu saya bilang sama sahabat saya, saudara saya WR3, Pak Prof. Soekardi Weda, saya bilang sambil kita carikan tempat atau posisi yang kira-kira pas dan tepat, dia enjoy melaksanakan tugas. Kira-kira begitu. Saya diskusi sama WR1 sama yang lain, saya bilang sedang kita nanti sambil berproses waktu kita carikan adakah yang kira-kira tepat untuk beliau tempati, yang kemudian melakukan jabatan dan dia enjoy karena memang tepat gitu. Kelihatannya di WR3 ini menurut saya tidak tepat. Saya merasa berdosa jika memberi beban orang yang tidak mampu menjalankannya dengan baik. Ya, jadi harus saya yang menanggung risiko cemohan kepada siapapun ketika saya harus memberhentikan karena justru saya menyelamatkan. Menurut saya ya, kalau saya dianggap bejat tidak, saya bahasakan dengan baik dan saya komunikasikan, enggak ya, bukan tiba-tiba, gitu ya. Apalagi tadinya konfirmasi dia datang, tapi tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang berhalangan. Tidak ada juga jawabannya bahwa saya tidak bisa datang gitu. Waktu saya bicara 3 hari yang lalu, dia masih menyatakan kesediaan sebagai bagian dari sebuah proses ya, dia harus datang itu secara terima jabatan. Tapi tidak ada juga, bukan soal, bukan tidak sah kalau tidak ada, biasa aja itu. Jadi no problem ya.